selamat siang semuanya. Kenalkan saya Wulan dari SCK dan Beauty Laboratory dan ini Kak Rekalina. udah sering pasti lihat Kak Reka ya warawiri di sosial media ya. Dan kali ini tema kita siang ini tuh mau bahas perkembangan bisnis kosmetik ya Kak Reka. Iya, betul. Menurut Kak Reka nih di Indonesia ya terutama ya, atau mau lebih spesifik untuk sebagai kan Kak Reka salah satu dari Kadin ya kalau kita tahu ya. Berarti pasti ngikutin dong perkembangan buat bisnis kosmetik. Itu pandangannya untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang gimana nih untuk bisnis? Kalau saya lihat ya bisnis kosmetik sekarang itu benar-benar berkembang pesat ya dari mulai COVID. Itu kenaikan pertumbuhan persentasenya itu sangat tinggi untuk bisnis kosmetik. Jadi memang bisnis kosmetik ini salah satu bisnis yang sangat menjanjikan untuk tahun ini dan mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang gitu. Menurut saya gitu. Prediksi Kak Reka nih, pertumbuhan bisnis kosmetik di Indonesia bisa nggak nih? Kan kalau saat ini kiblat kita masih ke kalau Asia, kita boleh sebut negaranya Korea, Jepang, Eropa juga masih banyak kita tiru ya. Bisa nggak paling tidak untuk mengejar negara-negara tersebut? Ibaratnya menjadi tuan rumah untuk bisnis kosmetik lokal di negara sendiri tuh menurut Kak Reka ada chance atau akan terjadi nggak nih? Sangat akan terjadi ya. Menurut saya tuh jadi bisnis kosmetik yang sekarang berkembang di Indonesia memang mungkin agak lebih banyak berkiblatnya ke Asia ya. Betul. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang atau pengusaha yang memproduksi kosmetik dan dia juga berkiblat ke Barat gitu. Nah, ke depannya itu ini akan menjadi bisnis yang luar biasa besarnya. Asal bahan baku yang dikelola, kita bisa mengelola bahan baku di dalam negeri karena saking banyak nih bahan baku di dalam negeri yang bisa dikelola. Sampai saat ini yang saya tahu untuk kosmetik itu produksinya kebanyakan bahan bakunya impor. Jadi dengan adanya produksi dan kita bisa mengelola bahan baku di negeri sendiri itu akan lebih besar lagi untuk produksi kosmetik dalam negeri ya. Jadi menurut Kak Reka harusnya bahan baku lokal diolah sendiri ya? Iya, harusnya menurut saya ya. Harusnya kita bisa mengelola bahan baku yang ada di dalam negeri karena Indonesia itu sangat potensial untuk bahan baku untuk pembuatan kosmetik sangat banyak dan beragam. Bahkan mungkin kita orang-orang nanti harus beli ke kita gitu, pengennya kayak gitu. Oke. Terus menurut Kak Reka nih ya, sebelum kita jadi tuan rumah di negeri sendiri, apa langkah-langkah yang harus dilakukan ya oleh pemerintah Indonesia, oleh para pabrikasi yang membuat dan juga para owner brand untuk kita dapat mencapai goals tersebut. Iya. Jadi dari produsennya sendiri ya, kita harus juga menyediakan kayak seperti alat-alat kan itu memang harus kan kita kalau misalnya terus-terusan import di luar kan nanti akan terjadi budaya yang seperti itu terus kan. Makanya harus disiapkan bagaimana bisa untuk membuat produksi dalam negeri seperti dari fasilitasnya, dari sumber daya manusia nih, dari sumber daya alam, semuanya tuh harus bisa dikerjasamakan gitu. Harus bisa saling kerjasama untuk membuat ini akan berjalan. Berarti kuncinya kolaborasi ya antara pabrikasi, support supplier bahan baku dan customer. Betul. Oke, sekian dulu podcast yang kita siang ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya.